Puji Tuhan, sekali lagi shalom. Juga Bapak Ibu yang ada di rumah yang bergabung dalam ibadah live streaming hari ini. Cuaca hampir di seluruh Indonesia mendung. Yang kadang membuat daging kita untuk malas bergerak. Tetapi saudara yang sudah hadir di rumah Tuhan hari ini, ada berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan bagi saudara. Katakan amin. Nah saudaraku, dari awal bulan Januari tahun ini, kita sudah melihat bersama bagaimana Tuhan, seizin tangan Tuhan. Dan saya tidak mengatakan itu dari Tuhan. Tetapi seizin tangan Tuhan, semua itu terjadi. Proses yang tidak ada henti-hentinya di bangsa ini. Betul tidak Bapak Ibu? Kita sudah melihat di awal tahun di samping COVID-19, virus corona yang belum berhenti sampai hari ini. Bahkan jumlah bilangan orang di luar kota Jambi terus bertambah-tambah. Tadi malam sampai jam 12 malam saya teleponan dengan kakak kandung saya di Jakarta. Karena kakak ipar saya sedang sakit, lalu ditolak rumah sakit karena tidak mampu lagi rumah sakit menerima orang yang kena COVID-19 di Jakarta. Begitu luar biasa virus ini menghantui, menakutkan banyak orang. Kalau sampai hari ini kita bisa beribadah oleh karena kemurahan Tuhan. Katakan amin. Di Jakarta itu pengen mereka beribadah, tetapi tidak ada kesempatan untuk beribadah. Saudara kita di Jambi termasuk kota yang diberkati Tuhan. Masih termasuk kondusif dalam virus corona. Tetap kita harus jaga dalam protokol kesehatan. Kita harus jaga sungguh-sungguh, katakan amin. Kita nggak boleh mencobai. Tetapi saudaraku, jangan sampai kita takut gara-gara virus ini. Virus ini belum selesai, lalu dikejutkan dengan pesawat Sriwijaya harus jatuh. Hampir 60 orang yang meninggal seketika. Dan ada juga mayatnya yang dapat, tetapi hanya bagian tangan, bagian-bagian tubuh tertentu. Belum selesai, sudah banjir di mana-mana. Tanah longsor di daerah Pulau Jawa itu gak berhenti. Di Jawa Barat, bahkan di Manado. Di Manado itu banjir luar biasa, banjir bandang. Bahkan gereja banyak yang kelelep, tenggelam, tidak bisa beribadah hari ini. Dan lumayan yang meninggal gara-gara banjir itu. Begitu luar biasa, semua ini seizin tangan Tuhan. Dan kita berdoa, biar musibah ini boleh berhenti. Katakan amin. Tetapi kita hanya berharap sama Tuhan. Kalau seizin tangan Tuhan semua itu terjadi. Kita nggak bisa bendung. Kalau Tuhan yang membuka jalan, tidak ada yang bisa menutup. Kalau udah seizin tangan Tuhan itu terjadi, nggak ada yang bisa bendung. Kecuali kita sungguh-sungguh berlindung dan berharap akan Tuhan. Saudara sebagai orang percaya, melihat musibah ini di awal tahun 2021, apa pesan Tuhan? Sebagai orang beriman, apa yang saudara dapat dari Tuhan? Apakah kita mau menjadi biasa-biasa seperti tahun-tahun yang lalu? Apakah cara saudara beribadah harus sama seperti tahun yang lalu? Yang Tuhan mau lewat semua ini, hari demi hari, kita harus semakin dewasa di dalam Tuhan. Jadilah bijak, seketika bisa menimpa siapapun yang sudah terjadi. Dan tahun ini, tahun 2021, begitu banyaknya hamba-hamba Tuhan meninggal. Saya lihat tiap hari di Facebook itu gak pernah berhenti kabar orang meninggal. Saya berpikir semua ini seizin tangan Tuhan. Lalu waktu saya melihat semua ini, Tuhan berikan pesan kepada saya. Supaya kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Mengapa? Menjadi dewasa dalam Kristus itu tema yang akan saya berikan bagi kita. Ini berseri dari 2 puasa kemarin. Mengapa kita harus perlu dewasa? Mengapa kita perlu dewasa Bapak Ibu? Tidak lama lagi Tuhan akan datang kedua kali.
Percaya dengan saya, tidak lama lagi Tuhan akan segera datang. Kalau Tuhan datang kedua kali, kelak yang bisa masuk dalam pernikahan anak domba adalah gereja yang dewasa. Perhatikan, kelak yang bisa masuk dalam pernikahan anak domba adalah gereja yang dewasa. Gereja itu, pengertian gereja yang sesungguhnya bukan sebuah bangunan. Kalau hari ini gedung ini kita pakai untuk beribadah, ini gedung secara fisik. Tetapi gereja yang sesungguhnya adalah saudara dan saya. Yang bisa kelak berjumpa dengan Tuhan Yesus kalau Tuhan datang kedua kali. Hanya gereja yang dewasa. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, juga yang bergabung dalam live streaming, apakah saudara gereja yang dewasa atau anak-anak? Kadang kita suka membuat pembenaran diri sendiri. Tidak ada orang maling ngaku maling. Selalu kita berkata kita dewasa. Dengar saudaraku, kedewasaan rohani bukan sebuah kata-kata yang manis didengar, tetapi kedewasaan rohani adalah pembuktian kepada Tuhan dan bagi sekeliling kita. Nanti kan kita lihat, kedewasaan rohani bukan ditentukan oleh usia. Perhatikan, kedewasaan rohani seseorang tidak pernah bisa diukur dari usia. Saya ada melihat orang tua, umur sudah ujur, umur sudah 80 tahun, bahkan 70 tahun, tetapi dia tidak bisa mengampuni menantunya. Ada juga seorang bapak yang sudah berumur tua, tidak bisa mengampuni istrinya, sudah usia 70 tahun, sudah ubanan. Gigi hampir hilang semua. Tetapi dia berkata seperti ini, terlampau sakit aku dibuat oleh dia. Bahkan dia membuat satu statement begini, bertemu di tanah merah pun tidak bisa. Tahu tanah merah? Tanah liat. Artinya sampai di liang kubur pun aku tidak akan mau berjumpa dengan dia. Itu ungkapan orang yang lagi kesel. Berarti kedewasaan rohani tidak bisa diukur dari usia. Setuju enggak Bapak Ibu? Suatu saat Tuhan Yesus sedang berjalan di dalam persekutuannya dengan murid-muridnya. Lalu waktu mereka dalam perjalanan, tiba-tiba Tuhan Yesus tangannya menunjuk kepada seorang anak yang kecil. Lalu Yesus berkata seperti ini, barang siapa tidak menjadi seperti seorang anak kecil ini, tidak bisa masuk surga. Lihat, surga yang kita nanti pengen masuk sana, katakan amin. Surga itu diumpamakan seperti seorang anak kecil. Mengapa surga tidak diumpamakan seperti yang punya anak? Maaf, papa mama dalam hidup sehari-hari sudah banyak tetek bengeknya. Orang tua kadang sudah banyak kong kali kongnya. Tetapi di dalam diri anak-anak ada satu sifat yang perlu kita teladani, namanya tulus. Jujur, anak-anak kecil itu nggak pernah bisa diajari berbohong. Suatu saat seorang ibu memberi pesan kepada putrinya yang masih kecil. Ibu ini berkata begini, dia mencoba memberikan satu kebohongan buat anaknya. Dia bilang sama anaknya, nak sini, apa mami? Nanti kalau Tante Frida telepon mami, bilang mami nggak ada. Apa jawaban si anak? Iya mami. Lalu Tante Frida telepon, bunyi teleponnya. Lalu diangkat si anak. Halo, ini siapa? Oh ini Melda. Melda, anak pintar. Mami di mana? Kata Tante Fridanya. Oh kata mami nggak ada. Lihat. Kata mami enggak. Karena maminya mengajarkan kalau nanti ditelepon bilang mami enggak ada. Anak itu, seorang anak sangat polos menelan bulat-bulat perkataan ibunya. Kalau seorang papa mama kalau itu tidak jujur 100%, dia sedang mewariskan ketidakjujuran kepada anaknya. Tidak jauh
buah jatuh dari pohonnya. Kalau papa mama cinta Tuhan, saya jamin orang anak-anaknya juga cinta Tuhan. Tetapi kalau orang tuanya berbuat apapun, itulah gambaran anaknya kelak. Lihat, berarti kedewasaan rohani tidak bisa dilihat dari usia. Betul Bapak Ibu? Kedewasaan rohani bukan ditentukan oleh penampilan. Kedewasaan rohani seseorang tidak bisa dilihat dari penampilan. Karena penampilannya pakai batik, lalu kita berpikir dewasa banget. Belum tentu, maaf. Maaf harus saya katakan ini. Kalau memang penampilan, kalau kedewasaan rohani seseorang bisa dilihat dari penampilan luar kita. Maaf. Maka pelacurlah yang pertama masuk surga. Pelacur penampilannya pasti keren. Pasti cantik. Dalam berpakaian dia pasti keren. Kalau enggak, laki-laki enggak ada yang mau sama dia. Jadi tidak bisa salah satu penampilan menjadi tolak ukur. Mentang dia berpenampilan baik, sepertinya berwibawa, mobilnya keren, lalu kita berkata ini dewasa. Oh tidak. Lihat saudaraku. Kedewasaan rohani juga gak bisa ditentukan oleh prestasi atau jabatan rohani. Walaupun di gereja mungkin dia sudah berprestasi. Atau mungkin juga di gereja dia sudah ada jabatan yang penting. Dalam pelayanan seperti ini. Lalu kita mengatakan dia dewasa. Harapan saya iya. Dan harapan Tuhan juga seperti itu. Dan kedewasaan rohani juga bukan ditentukan oleh berkat jasmani atau materi yang kita dapatkan. Ada orang berkata, selalu mengukur keberhasilan dalam Tuhan dari materi. Kalau materi atau harta yang kita dapatkan, itu ukuran keberhasilan dalam Tuhan. Penjual narkoba lebih kaya daripada kita. Lihat saudaraku. Kedewasaan rohani seseorang tidak bisa diukur dari berkat jasmani. Makanya sampai hari ini banyak gereja tertipu. Makanya kalau orang yang sungguh-sungguh kalau dia sudah kaya, lebih daripada orang lain, kalau dia datang hormatnya luar biasa. Tuhan mengajarkan kita menghormati semua orang. Bukan orang tertentu. Jadi kita harus mengerti, kedewasaan rohani seseorang tidak bisa diukur dari berkat jasmani atau materi yang kita dapatkan. Tuhan berkata kepada kita, kedewasaan rohani ditentukan oleh sikap hati. Perhatikan Bapak Ibu, kedewasaan rohani seseorang ditentukan oleh sikap hati. Makanya Tuhan berkata, barang siapa tidak seperti seorang anak kecil, tidak bisa masuk surga. Kenapa? Di dalam diri seorang anak kecil ada sifat yang tulus. Anak kecil tidak pernah berkatakan, aku benci dengan kau. Aku benci seumur hidup dengan kau. Anak-anak gak ada. Anak-anak sebentar berantem. Sebentar lagi dia sudah berdamai. Betul lah? Kalau yang punya anak berantem. Berantem terus. Gak ada damai-damainya. Tidak ada keinginan untuk menyelesaikan masalah. Terus menerus berputar-putar di dalam masalah. Tapi kalau anak-anak. Boleh dia berantem dengan temannya. Bentar lagi sudah berdamai, betul lah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, karakter kedewasaan rohani seseorang itu berbicara sikap hati. Sikap hati adalah berbicara karakter kita. Katakan amin. Oleh sebab itu saudaraku, pengakuan adalah apa yang orang katakan tentang kita. Di dalam diri kita ini butuh pengakuan. Pengakuan adalah apa yang orang katakan tentang kita. Tetapi karakter adalah apa yang Tuhan katakan tentang diri kita. Sangat berbeda. Daging kita ini butuh pengakuan. Makanya orang butuh dihormati. Maunya kalau orang datang sama kita hormat, butuh pengakuan.
Apalagi kalau kita senior, butuh kita dihormati. Kalau saudara mau dihormati orang yang junior saudara, berikan keteladanan buat yang juniormu. Itulah namanya karakter. Daging kita ini butuh pengakuan, butuh dihormati, butuh disapa. Tapi kalau karakter berbeda, karakter adalah apa yang Tuhan katakan tentang diri kita. Kalau orang Kristen yang memiliki karakter seperti Kristus, dia tidak butuh pujian. Justru dia memberikan pujian bagi orang lain. Orang yang dewasa, dia tidak butuh dihargai. Justru dia yang menghargai. Karakter itu adalah selalu memulai, perubahan itu dimulai dari diri kita. Kalau sempat saya menuntut istriku berubah. Saya minta terus kau harus berubah. Tetapi saya sebagai suami nggak mau berubah. Kami tiap hari pasti ribut. Kalau mau berubah sekeliling kita, jadilah dewasa rohani. Orang yang dewasa rohani selalu mau berubah dari diri sendiri. Suami yang dewasa akan berkata kepada Tuhan, aku mau istriku berubah. Aku mulai dari diriku sendiri. Tapi kalau anak-anak itu tidak pernah mau berubah. Makanya sifat anak di samping yang tulus ada juga sifat egois, maunya diperhatikan, tapi tidak mau memperhatikan. Orang yang dewasa, kesukaannya memperhatikan sekelilingnya. Coba kita belajar, apakah kita ini dewasa atau tidak. Cara mengukur kedewasaan rohani bukanlah membandingkan diri kita dengan orang lain. Tetapi ukurannya ditentukan dengan membandingkan diri kita dengan apa yang dikatakan firman Allah. Katakan amin. Lihat Bapak Ibu, orang yang dewasa rohani tidak suka membandingkan dirinya dengan orang lain. Coba saudaraku, berapa banyak hari ini orang Kristen tertipu. Selalu suka membandingkan dirinya dengan orang lain. Jadi ada persaingan. Tetapi orang dewasa selalu membandingkan dirinya dengan Kristus. Kalau orang yang bukan dewasa rohani tapi anak-anak saudaraku, lihat Bapak Ibu, selalu membandingkan dengan orang lain. Tetapi yang dewasa, kalau orang dewasa rohani mendapatkan satu masalah. Kalau orang dewasa rohani mungkin maaf nih, kalau dia difitnah, dia dijelek-jelekin, dia disakitin. Orang dewasa rohani akan membandingkan dengan dirinya dengan Kristus. Oh, mengapa aku harus tersinggung? Kristus sudah lebih dahulu mengalami itu. Itulah orang dewasa rohani. Tetapi kalau orang yang anak-anak secara rohani, lihat Bapak Ibu, selalu membandingkan dengan si A, si B, lalu timbullah perseteruan. Tetapi orang dewasa rohani, kalau dia mengalami satu yang buruk, kalau dia seizin tangan Tuhan mengalami hal yang tidak enak, buat dagingnya, dia akan berkata seperti ini, belum seberapa dibanding Tuhan. Katakan amin. Supaya kita mengerti Bapak Ibu, kalau Anda mengerti ini, hidup ini akan indah. Hari ini kita belajar dari kitab Yakobus. Kitab Yakobus menunjuk tanda kedewasaan rohani. Coba, saya katakan tadi di awal, kedewasaan rohani bukan sebuah kata-kata, tetapi perlu pembuktian kepada Tuhan dan juga bagi sekeliling. Katakan amin. Amin. Yang setuju tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Orang yang dewasa rohani yang pertama adalah orang dewasa rohani adalah orang yang memiliki, lihat nih, orang yang memiliki respon yang benar saat menghadapi tekanan dan kesulitan. Lihat kualitas kedewasaan rohani seseorang waktu dia mengalami tekanan atau kesulitan. Adakah di antara Bapak Ibu lagi duduk lihat khotbah hari ini sedang mengalami tekanan? Coba angkat tangannya. Siapa di tempat ini yang sedang punya masalah? Coba angkat tangan.
Yang tidak angkat tangan gak punya masalah. Sedangkan orang sudah mati pun punya masalah. Surga apa neraka. Selama kita hidup pasti ada masalah. Yang tidak baik bermasalah. Siapa di tempat ini yang sedang punya masalah? Punya masalah Pak ya? Iya. Saya juga punya masalah saya banyak. Masalah kalian juga masalah saya. Tetapi kualitas seseorang kelihatan waktu ada masalah. Jadi kalau belum ada masalah nggak seru hidup ini. Bagaimana respon kita waktu kita sedang menghadapi tekanan dan kesulitan? Coba kita belajar dari Yakobus 1. Kita hari ini belajar dari kitab Yakobus. Saya minta Bapak Ibu baca Alkitab dengan suara keras, sekuat-kuatnya. Bila penting pakai suara 1, suara 2, dan suara 3. Ya, Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Dan tak kekurangan suatu apapun. Katakan amin. Amin. Ujian pertama kedewasaan rohani adalah bagaimana respon kita terhadap masalah yang sedang terjadi. Jadi kedewasaan rohani seseorang itu lihat waktu di lapangan. Banyak orang jago teori, kalau di kantor dia hebat, betul gak? Tapi waktu terjun ke lapangan, mengalami masalah, bagaimana respon saudara? Disitulah sedang Tuhan ukur kualitas kedewasaan rohani seseorang. Berapa banyak orang di saat mengalami tekanan, himpitan, jauh dari persekutuan anak-anak Tuhan. Bahkan mundur dari pelayanan, mundur dari gereja, bahkan meninggalkan imannya kembali. Gara-gara tidak kuat menghadapi tekanan. Saya berdoa yang ada di ibadah sore ini, Anda tetap kuat di dalam Tuhan. Katakan amin. Bagaimana respon kita? Apakah kita mengamuk? Coba bilang mengamuk. Gimana ngamuk? Coba. Wah, begini. Wah, terus apakah kita marah atau kecewa? Coba pelan-pelan. Saya lebih setuju kita nggak memeriksa orang lain, tapi meriksa diri sendiri. Yang setuju katakan amin. Apakah kita menjadi gelisah, khawatir atau takut? Apakah kita bersungut-sungut? Orang yang suka bersungut-sungut, lama-lama dia berontak. Coba. Saya lebih setuju kita belajar dari Daud. Daud itu mengalami masalah Pak. Memang dia salah. Dia ganggu istri orang. Namanya Berseba, betul lah. Tetapi tiba-tiba saking sayangnya Tuhan sama si Daud. Tuhan bicara sama Nabi Nathan, betul lah. Nabi Nathan bilang gini, Daud sini. Di depan rakyatnya. Kamu raja. Kamu seorang penyembah, tetapi kamu ganggu istri orang. Kamu ini munafik. Kamu melayani, tetapi dosa jalan terus. Bukankah ini banyak terjadi di gereja Tuhan hari-hari ini? Dosa Daud ini sedang terjadi dan menghantui gereja. Tetapi Daud ditegur Nabi Nathan. Anda boleh cari di Alkitab. Daud tidak ada tersinggung. Malahan Daud menulis Mazmur 51. Yang judulnya pengakuan dosa. Dan Daud berkata seperti ini. Jangan buang aku dari hadapanmu Tuhan. Ambil kerajaanku. Ambil istanaku. Tapi jangan kau buang aku dari hadapanmu. Asal jangan kau ambil rohmu daripadaku. Orang yang dewasa rohani. Waktu dia mengalami tekanan, teguran dari orang-orang tertentu. Selalu dia menghormati pribadi Roh Kudus. Lebih baik saya nggak punya apa-apa daripada nggak punya Roh Kudus. Karena ujung-ujung hidup kita pasti saudaraku berurusan dengan Roh Kudus. Beranikah kita mengikuti teladan Daud? Bagaimana kalau Anda ditegur orang? Sebenarnya Daud itu bisa punya alasan begini. Nabi Nathan, aku tahu kau nabi. Pada zaman dulu nabi itu dihormati. Tapi kalau negor aku jangan buat malu dong. Negor kayak di kamar. Atau panggil aku ke kantor kamu, kira-kira begitu, betul lah. Kenapa kamu harus mempermalukan aku?
Daud waktu itu raja loh. Bisa aja dibilang gini, raja panggil Algojo. Dia sebagai raja, Algojo sini ambil pedang, penggal kepala Nabi Nathan. Bisa tak? Oh bisa. Tetapi Daud justru dia berkata, Tuhan sedang pakai Nabi Nathan untuk menegur aku. Memang dagingku sakit, aku malu. Tapi lebih baik aku ditegur, sepertinya malu. Tetapi aku kembali kepada Tuhan. Kadang saudaraku saking sayangnya Tuhan sama saudara. Saking sayangnya Tuhan sama kita. Kadang dipakai orang-orang tertentu menegur saudara. Bagaimana responmu kalau orang lain menegur saudara? Jangan pula kita bilang begini, apa urusan kau tentang aku? Dirikulah. Kalau udah begini, tambah hancur 2021 ini. Tetapi kalau hatimu lembut, engkau dewasa. Tuhan terima kasih. Walaupun sakit, memang mulut dia seperti itu. Tapi ada juga benarnya dia. Tuhan pakai dia untuk nasihatin saya. Yang setuju katakan, ya, mengerti maksud saya. Katakan amin. Yang setuju tepuk tangan sama-sama Tuhan. Katakan amin. Bagaimana respon kita? Jangan marah ya, jangan ngamuk. Tetapi yang benar adalah, lihat nih, respon yang keliru akan membuka akses bagi iblis untuk merusak hidup kita. Lihat nih, respon kita yang keliru, yang salah terhadap teguran Tuhan melalui orang-orang tertentu. Lihat nih, seperti Daud ditegur Nabi Nathan, kalau respon kita keliru, maka itu akan membuka akses bagi iblis untuk menghancurkan hidupmu, bisnismu, rumah tanggamu. Efesus 4 ayat 27 berkata, jangan beri kesempatan kepada iblis. Iblis itu kerjanya luar biasa. Contoh, iblis sekarang ini kerjanya begini. Dia nggak mau. Iblis pun bekerja itu niru Alkitab. Alkitab berkata, setiap perkara kecil dapat perkara yang. Iblis itu sekarang kerjanya pelan-pelan. Contoh seperti ini. Coba ambil jarum. Jarum itu kalau digini di tangan saya tidak pernah kelihatan. Tapi kalau jarum itu diambil, ditusuk di baju saya ini. Sekali tusuk begini, belum kelihatan lubangnya Pak. Tapi kalau lama-lama tiap hari baju ini ditusukin jarum, digini-giniin, robek enggak? Saya mau tanya, robek enggak? Robek. Iblis kerjanya pelan-pelan, tapi membunuh dan membinasakan. Terbuailah kita. Nina Bobo terbuai kita, tapi ujung-ujungnya membinasakan saudara. Oleh sebab itu sadarlah. Jangan beri akses bagi iblis. Sebaliknya apa yang harus kita lakukan? Respon yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Allah akan membawa akses bagi Tuhan. Buka akses bagi Tuhan. Untuk membangun hidup kita. Menjadikan hidup kita menjadi lebih baik. Di dalam segala kelemahanmu, kejatuhan kita. Kalau kita buka akses bagi Yesus. Kita datang kepada Kristus, itu akan membuat hidup kita jauh lebih baik. Katakan amin. Katakan amin. Langsung kepada poin yang kedua. Coba kita perhatikan. Yang kedua. Seorang yang dewasa rohani akan memiliki kepedulian terhadap orang lain. Bagian yang kedua. Seorang yang dewasa rohani akan memiliki kepedulian terhadap orang lain. Katakan amin. Di poin yang kedua. Ya. Seorang yang dewasa rohani akan memiliki kepedulian terhadap orang lain. Dalam 2 Timotius 2 ayat 4 bunyinya begini. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dengan soal-soal penghidupannya sendiri. Katakan amin. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Itu prajurit. Ternyata orang dewasa rohani diumpamakan seperti seorang prajurit. Seorang prajurit itu tidak sibuk dengan soal-soal kehidupannya sendiri. Tapi tanpa memikirkan orang lain. Coba kita buka. Yakobus 2. Tadi saya bilang kita belajar dari kitab Yakobus. Dari Yakobus 1 sampai nanti Yakobus 5. Yakobus 2 ayat 8 dan 9. Kita baca bersama-sama dengan suara keras. 2, 3. Akan tetapi
jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Tuhan perintahkan kita ngapain? Berbuat baik dengan cara mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Katakan amin. Ayat 9. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Apa yang harus kita hindari? Kita berbuat baik, jangan memandang muka. Katakan amin. Berbuat baik Bapak Ibu jangan memandang muka. Ada orang hanya bisa mampu berbuat baik kepada orang yang baik kepada dia. Perbuatan baik yang sesungguhnya yang Tuhan Yesus lakukan, itu harus kita lakukan bagi banyak orang. Supaya digenapi Matius 5 ayat 16. Karena perbuatan baik yang kau lakukan setiap hari, lalu orang memuliakan Bapa di surga. Supaya kursi-kursi yang kosong ini diisi oleh orang-orang yang melihat Tuhan baik lewat kehidupan saudara. Tapi hari ini banyak orang mampu berbuat baik kepada orang yang baik dengan dia. Kalau orang suka ngantar makanan sama kita, kita pun mau ngantar makanan. Kalau orang suka traktir kita, kita pun mau mentraktir dia. Coba saudara belajar mentraktir orang yang jahatin saudara. Coba. Ada yang saya pelajari dari Gembala Rayon kita Pak Sabta. Dia selalu menasihati kita begini. Kita harus sehidangan dengan musuh. Satu meja makan dengan musuh. Dengan orang-orang yang memburu-burukan kita. Justru Anda harus makin sayang. Alkitab berkata, berbuat baik itu jangan memandang muka. Saya pengen orang Batak berbuat baik kepada orang Tionghoa. Orang Tionghoa berbuat baik kepada orang Jawa. Orang Jawa berbuat baik kepada orang Manado. Orang Manado berbuat baik kepada Talipuse. Tahu Talipuse? Mener-ner. Orang Nias. Orang Nias berbuat baik kepada orang Ambon. Hai orang Ambon berbuat baik kepada orang NTT. Orang NTT berbuat baik kepada orang Papua. Akhirnya karena perbuatan baik setiap suku dan bahasa, lalu mereka memuji Tuhan di rumah Tuhan. Bagaimana orang-orang di luar sana? Bagaimana yang di luar gedung ini tahu Tuhan baik? Kalau gereja hanya mampu berbuat baik kepada orang-orang tertentu. Justru mari tingkatkan kedewasaan rohani saudara. Orang dewasa rohani berani berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik dengan dia. Itu baru namanya gentle. Itulah karakter Yesus. Kita mengkhianati Yesus, tetapi Yesus makin jatuh cinta sama kita. Adakah saudara sedang difitnah orang? Adakah saudara di tempat ini sedang diomongin orang? Makin jatuh cinta Anda kepada orang tertentu, orang itu. Maka Anda sedang melakukan apa yang Yesus lakukan. Orang yang dewasa rohani tidak hanya peduli buat dirinya sendiri. Tapi orang dewasa rohani, dia memberi hidupnya bagi orang lain. Katakan amin. Katakan amin. Yang ketiga, seorang yang dewasa rohani dapat menjaga perkataannya. Boleh main dike? Boleh tepuk tangan sama-sama dengan saya? Semua? Belum semua nih? Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Bilang kiri kanan. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Katakan yes. Yes. Orang yang dewasa rohani, perhatikan jemaat yang saya kasih, akan menjaga perkataannya. Mati hidup dikuasai lidah. Orang di luar sana menilai kita dari perkataan kita.
Banyak orang memiliki karunia, tetapi selalu gagal dalam berkata-kata. Ada orang dipakai Tuhan hebat di bidang tertentu. Memimpin pujian bagus, khotbah bagus, berdoa tiap hari, tetapi tidak bisa menjaga perkataannya. Ibadah rajin, tapi tidak bisa mengekang lidahnya. Coba kita belajar. Seorang yang dewasa rohani dapat menjaga perkataannya. Katakan amin. Yakobus 3 ayat 2, 3. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Tahan dulu. Firman Tuhan berkata semua kita ini banyak salah. Tuhan pun sudah tahu kita ini banyak salah. Terus, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, terus ia adalah seorang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Coba lihat, saya minta poin ke depan semua. Iya, karena saya sudah buat PowerPoint, lihat saudaraku ke depan. Sekali lagi baca 2-3. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah seorang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Katakan amin. Ujian ketiga kedewasaan rohani adalah bagaimana kita menjaga perkataan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan bisa menunjuk dan menjelaskan siapa diri kita. Lihat, perkataan itu menunjukkan siapa diri kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang di sekeliling kita menilai kita dari perkataan kita. Makanya banyak orang kecewa terhadap orang Kristen. Kenapa mereka kecewa? Mereka berkata seperti ini. Memang dia rajin melayani. Memang dia rajin beribadah. Aku tahu dia tahu firman. Kalau dia berdoa bahasa rohnya kencang. Tetapi mulutnya gak bisa dijaga. Banyak orang punya karunia. Tetapi sangat lemah dalam perkataan. Lihat Bapak Ibu. Bagaimana dengan kita? Perkataan itu seperti kemudi kapal. Yang bisa mengarahkan kemana arah kehidupan kita. Diumpamakan perkataan ini seperti apa? Kemudi kapal. Berarti apa? Hidup kita ini ditentukan oleh perkataan kita. Kalau perkataan saudara dan perkataanku adalah perkataan firman, maka setiap hari kita hidupnya diberkati Tuhan. Perkataan itu juga bisa menghancurkan atau membangun kehidupan kita. Lihat Bapak Ibu, perkataan itu bisa menghancurkan atau membangun hidup kita. Contoh seperti ini. Contoh ini. Ini kan lagi musim corona nih. Baru pilek sedikit. Contoh. Langsung muncul di pikiran. Apa tuh? Lalu mulai tambah diginiin. Baru cuman pilek sedikit. Lalu perkataan kita berkata begini. Kayaknya aku mau flu ini. Sering Bapak Ibu katakan ini? Halo? Contoh begitu. Kayaknya aku mau flu ini. Jadilah flu karena Anda yang minta. Kayaknya aku mau. Jadilah sesuai perkataan saudara. Perkataan firman sangat bertolak belakang dengan fakta. Walaupun kita lihat negatif, tetapi Tuhan berkata, katakan positif. Walaupun Anda lihat orang itu memang buruk sekali. Tidak pantas kata-kata kita memojokkan orang itu. Perkatakan yang baik terhadap dia. Hari ini kunjungi dia. Hari ini kau boleh gagal, tapi besok kau berhasil. Coba kalau saudara besuk orang di rumah sakit. Anda datangin dia. Sudah datang, lalu kita berkata, sakit apa Bu? Ibunya jujur. Iya, perut saya membengkak. Kenapa Bu? Ibu mahda. Enggak, keras di sini. Jangan-jangan tumor Bu. Bayangkan, jangan-jangan tumor. Kok Anda kepo banget? Jangan-jangan tumor. Lalu lebih ngeri lagi kita bisikan kepada yang di sebelahnya. 2 hari yang lalu
tetangga saya mati loh karena tumor. Bayangkan, hati-hati perkataan saudara. Walaupun kita lihat orang lain sedang jatuh, justru perkataan gereja, perkataan saudara harus menguatkan orang lain. Orang yang dewasa rohani akan dilihat dari perkataannya. Orang banyak, makanya orang dewasa rohani gak bisa dilihat dari bajunya. Justru hari ini yang punya baju jubah yang hebat, sembarangan ngomong, ngesok. Kayaknya dia yang paling kaya di muka bumi ini. Kita gak boleh seperti ini. Kita harus menjadi seperti Yesus. Menjaga perkataan kita. Maleakhi 2 ayat 7. Ini nasihat bagi kita semua. Secara khusus buat adik-adik saya semua di tempat ini yang melayani. Kita baca 2-3. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan. Dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dia adalah utusan Tuhan semesta alam. Lihat, seorang imam memelihara pengetahuan dan mencari pengajaran dari mulutnya. Berarti orang sedang menantikan kata-kata yang baik dari mulut kita. Saya rindu hari ini Anda mengerti ini. Coba perkatakan yang positif terhadap kiri kanan saudara. Itu contoh. Coba praktek. Ayo, jangan diam. Coba ucapkan berkat kepada kiri kananmu. Lihat dia sudah tua daripada saudara, jangan bilang kau, jangan begitu. Udah salah juga. Kalau dia lebih tua, bapak yang luar biasa. Jangan pula kesempatan tuh menghakimi. Apalagi satu rumah. Lihat tuh, mulut kau tuh. Jangan begitu. Mulut kau tuh, jangan. Seluruh jemaat ceria, jemaat yang luar biasa. Meskipun badai silih berganti, saudara tetap cinta Tuhan. Kalau tiap hari begini damai muka bumi ini. Katakan amin. Seorang yang dewasa rohaninya bisa menjaga perkataannya. Yang keempat, seorang dewasa rohani adalah seorang yang bisa menghindari sengketa dan pertengkaran. Wow, perebutan lahan kali ini. Seorang yang dewasa rohani, katakan sama-sama, saya mau dewasa rohani. Adalah seorang yang bisa menghindari sengketa dan pertengkaran. Yakobus 4 ayat 1, 2, 3. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Lihat, ujian keempat kedewasaan rohani adalah bagaimana kita menghindari sengketa dan pertengkaran. Sebenarnya masalah itu baik, yang tidak baik bermasalah. Perbedaan-perbedaan pendapat satu dengan yang lain itu mah biasa. Itu untuk memperlengkapi. Selama kita berjalan dengan Yesus, kekurangan orang lain akan menjadi sebuah kelebihan bagi kita. Kalau Anda mengerti prinsip ini, jangan nikmati terus melihat kekurangan orang lain. Tetapi belajarlah dari kekurangan orang lain, supaya kita tidak seperti itu. Itu namanya bijak. Katakan yes. Semakin kita bertumbuh dewasa, rohaninya, maka kita akan semakin mahir. Katakan mahir. Piawai. Menghindari sengketa dan pertengkaran. Artinya begini, semakin Anda berjalan dengan Tuhan, maka Anda akan semakin mahir dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Saya justru terus terang aja saya katakan, lebih baik saya, Alkitab berkata lebih baik di rumah duka daripada di tempat pesta. Lebih baik orang ingat saya lagi susah daripada makan. Kalau orang ingat kita lagi susah, kita tolong dia akan ingat seumur hidup. Kedewasaan rohani seseorang justru waktu dia mau menderita dalam persekutuan Kristus. Katakan amin. Katakan amin. Ini penting ini. Rasul Yakobus menyebutkan penyebab utama sengketa dan pertengkaran adalah apa? Sikap mementingkan diri sendiri. Yang ditunjukkan untuk memuaskan hawa nafsu sendiri. 1 Korintus 3 ayat 3 kita baca, 2-3. Karena kamu masih manusia biasa. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan,
Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Bahwa kamu hidup secara duniawi? Katakan amin. Apa yang harus kita hindari? 2 Timotius 2 ayat 24 dan 25. Semua kita baca 23. Sedangkan seorang hamba Tuhan. Tahan dulu. Siapa hamba Tuhan? Hamba Tuhan bukan cuma saya. Semua yang ada di ruangan ini hamba Tuhan. Kita hambanya Tuhan. Kalau saudara bukan hambanya Tuhan berarti Anda bosnya Tuhan. Siapa hamba Tuhan di tempat ini? Semua kita hamba Tuhan. Apa nasihat firman Tuhan bagi kita? 23. Seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan akan memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Katakan amin. Mungkin mereka bertobat karena hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Mari berdiri bersama-sama. Yang terakhir kita baca. Seorang dewasa rohani adalah seorang yang suka berdoa. Katakan berdoa. Ganti kata berdoa, beribadah. Seorang dewasa rohani kesukaannya beribadah. Kalau orang dewasa rohani akan seperti Daud. Daud berkata, satu hal telah kuminta, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Makanya kalau saudara beribadah terpaksa, dalam 1 bulan itu ada 4 atau 5 minggu. Coba jujur, absennya berapa kali? Dengan banyak alasan, online kah? Atau banyak bisnis? Alasan kita itu alibi saudaraku. Sesungguhnya kita ini enggak dewasa. Tapi Daud berkata begini, yang kuminta sama Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidup. Kenapa? Karena Daud sadar kalau datang ke rumah Tuhan berjumpa dengan siapa? Boleh saya tanya? Siapa yang sungguh-sungguh sepakat dengan saya? Kalau datang ke rumah Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Ketemu siapa kita di tempat ini? Ketemu siapa? Kalau saudara sadar dan sepakat dengan saya, bahwa kalau datang ke tempat ini, baik beribadah atau melayani, ketemu Tuhan. Makanya Tuhan bilang dalam kitab Ibrani, beribadahlah dengan hormat dan takut. Melayani takut. Takut sama Tuhan. Kalau zaman dulu melayani di tempat ini, kalau saya ada dosa, maka seketika saya mati. Mimpin pujian seketika, singers main musik, ada dosa dikit aja. Peniup sopar ada dosa dikit aja, mati. Karena terlampau kudus Tuhan. Tapi zaman kasih karunia, orang sudah kurang menghargai kekudusan. Beribadah. Cara berpakaian pun sudah kurang sopan. Puji Tuhan saya melihat dari jemaat berpakaian sopan semua. Tetangga kita aja beribadah. Hanya kelihatan matanya. Hari-hari ini saya susah membedakan mana pakaian pesta. Mana pakaian ibadah. Mana pakaian nonton di bioskop. Mana pakaian ibadah. Kalau saudara sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Melayani, beribadah, berdoa. Disertai dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan. Katakan amin.